Perkenalkan, saya Dirta Dainuma Tandung dari kelas 92. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum rangkaian listrik dan instalasi listrik rumah tinggal. Pengertiannya dari sudut pandang IPA, rangkaian listrik adalah hubungan beberapa alat listrik yang terbentuk suatu sistem kelistrikan. Alat listrik yang sering digunakan adalah lampu dan sakral. Sakral adalah satu alat yang berfungsi untuk memutuskan ataupun menghubungkan arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Berdasarkan susunan alat listrik, rangkaian dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Dari sudut pandang prakarya, instalasi listrik rumah tinggal adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik ke lampu atau alat-alat listrik yang lain sebagai penunjang aktivitas rumah sehari-hari. Instalasi listrik pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu instalasi pencahayaan listrik dan instalasi daya listrik. Instalasi pencahayaan listrik adalah seluruh instalasi yang digunakan untuk memberikan daya listrik pada lampu. Instalasi daya listrik adalah instalasi yang digunakan untuk menjalankan alat-alat elektronik selain lampu seperti mesin cuci, setrika, televisi, dan lain-lain. Tujuan dari praktikum ini adalah siswa dapat memahami rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, siswa dapat membuat rangkaian listrik sederhana dengan benar. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini adalah yang pertama, balon 8 buah, tempat balon 8 buah, dudukan baterai atau tempat baterai 1 buah, baterai 4 buah, kabel 1 meter, styrofoam 1 buah, selotip hitam 1 buah, penggaris, kertas, sakral 1 buah, pulpen, pensil, penghapus, selotip hitam, korek, dan gunting. Kita akan melangkah ke prosedur kerja. Prosedur yang pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita perlu menggambar dena rumah dan rangkaian listrik pada styrofoam. Dena rumah, tapi sebelumnya kita perlu menggambar dena rumah pada aplikasi pet seperti ini. Dan yang ketiga, beri selotip hitam pada setiap dinding yang berfungsi pada setiap dinding pembatas yang berfungsi untuk membatasi antar satu ruangan dengan ruangan lainnya. Yang keempat, tempelkan keterangan seperti ruangan, nama ruangan seperti ruang tamu, ruang keluarga, dan lain-lain. Jenis rangkaian termasuk rangkaian seri atau paralel, dan tanda ABCD sampai H pada setiap ruangan. Langkah yang kelima, potong-potong kabel menjadi 16 dengan panjang 5 cm. Langkah yang keenam, sambungkan kabel dengan tempat dudukan baterai dan sakral. Jadi tempat baterai disambungkan dengan sakral dan dengan kabel. Langkah yang ke-7, sambungkan setiap kabel pada lampu 1, lampu 2, potong kabel plus dan min, disambungkan seperti ini. Setelah itu, langkah ke-8, masukkan kabel pada setiap ruangan. Jadi dimasukkan ke dalam setiap ruangan. Kabel pada setiap ruangan yang berisi lampu dan lukai atau bakar sedikit kabel sampai ada besi dari kabel yang terlihat. Bakar kabel di setiap sisi atau tempat yang akan digunakan untuk menyambungkan. Jadi di tempat penyambungan kabel itu dilukai atau dibakar sampai baterainya terlihat. Sampai besi dalam kabel terlihat. Langkah ke-9, sambungkan kabel yang utuh dengan kabel yang dipotong-potong. Kabel yang telah dipotong-potong yang telah disambungkan dengan lampu itu yang akan menjadi cabang seperti kabel yang ini. Langkah yang ke-10, tempelkan kabel menggunakan selotip bening. Langkah yang ke-11, putar balon pada
putar balon pada tempat lampu. Dan langkah yang ke-12, jika semua lampu sudah menyala, praktikum yang dilakukan sudah tepat seperti praktikum yang saya lakukan, menunjukkan semua lampu sudah menyala, jadi praktikum yang saya lakukan sudah benar. Langkah yang selanjutnya, pertanyaan IPA. Perhatikan semua rangkaian yang telah kita buat. Ketika aliran listrik disambungkan ke sumber energi, apakah lampu pada rangkaian listrik yang kalian buat menyala semua? Kenapa? Jadi menurut praktikum yang saya lakukan, semua lampu menyala karena proses dan cara pemasangannya sudah tepat sehingga tidak terjadi korsleting yang membuat lampu tidak menyala. Semua lampu pada praktikum yang saya lakukan sudah menyala. Lampu A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk pertanyaan B, apa jenis rangkaian listrik yang kalian buat? Mengapa? Pada lampu A yang terletak di sini termasuk rangkaian paralel, karena jika lampu tersebut dimatikan atau diputuskan sebelum diputuskan salah satu kabelnya, lampu yang lain tidak akan ikut mati atau tidak akan ikut padam. Dan pada lampu yang B, C, D, E, F, G, H termasuk rangkaian seri, karena jika salah satu dari lampu tersebut dimatikan, akan ada lampu yang lain yang akan ikut padam. Pertanyaan yang kedua, bagaimana arus listrik, hambatan, dan tegangan listrik bekerja pada rangkaian listrik yang kalian buat? Sumber listrik berasal dari baterai. 4 baterai ini. Kemudian daya atau tekanan arus listrik terkandung dalam baterai disalurkan melalui kabel-kabel yang warna biru dan hitam merah ini, dihantarkan oleh kabel. Jadi energi yang ada dalam baterai ini dihantarkan oleh kabel menuju setiap lampu. Jadi menuju setiap lampu sehingga lampu dapat menyala. Sehingga lampu ini dapat menyala jika sakralnya di-on-kan. Dan listrik yang saya buat dapat menyalakan semua lampu dengan baik. Jadi tegangan yang ada dalam baterai ini dapat menyalakan semua lampu dengan baik karena energi yang diperlukan untuk menyalakan lampu sudah mencukupi. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan fungsi dari setiap bagian listrik yang kalian buat. Baterai ini berfungsi sebagai sumber energi agar lampu dapat menyala. Baterai disambungkan dengan sakral. Sakral berfungsi untuk main on off-kan aliran listrik. Untuk lampu, kabel berfungsi untuk menghantarkan listrik. Jadi kabel-kabel yang ini berfungsi untuk menghantarkan listrik sehingga bisa sampai ke lampu. Sedangkan tempat lampunya berfungsi sebagai tempat memasang lampu. Tempat memasangkan lampu agar lampu dapat terpasangkan dengan kuat. Dan lampunya berfungsi sebagai penerang untuk setiap ruangan yang diisi lampu. Jadi lampunya itu akan menerangi ruang-ruangan tertentu yang berisi lampu. Pada pertanyaan keempat,
Pertanyaan kelima, setelah kalian membuat rangkaian listrik sendiri, apa yang membedakan rangkaian listrik paralel dan seri? Membuat rangkaian listrik, menurut rangkaian listrik yang saya buat, membedakan rangkaian listrik paralel dan seri adalah rangkaian paralel berada setelah sakral. Jadi tidak ada lampu-lampu lain yang ada sebelum sakral. Jadi lampu paralel berada paling awal. Dan jika lampu paralel dimatikan atau diputuskan, lampu yang lain tidak akan ikut mati. Sedangkan rangkaian seri ada setelah lampu paralel, dan jika rangkaian seri dimatikan akan ada atau diputuskan, akan ada lampu yang lain yang ikut mati. Pertanyaan prakarya. Tuliskan tahapan paling penting yang menjadi prinsip mempengaruhi instalasi pencahayaan listrik rumah tinggal secara efektif. Tahapan paling penting adalah sketsa. Tahapan paling penting adalah sketsa dana listrik lampu, karena tahapan ini adalah tahap awal. Jadi membuat sketsa dana listrik lampu ini dari lab virtual adalah tahapan yang paling penting agar kita dapat mengetahui bagaimana cara pemasangan kabelnya, bagaimana aliran listrik yang akan terjadi dalam rumah tersebut. Dan tahapan yang paling penting bagaimana cara kita memasangkan listrik. Jadi caranya untuk menyambungkan kabel yang satu dengan kabel yang lain agar tidak terjadi korsleting. Pertanyaan yang kedua, menjawab pertanyaan kedua ini adalah dana rumah dan dana listrik dan rangkaian listrik yang telah saya buat. Pertanyaan yang ke-B, perhatikan gambar instalasi rumah tinggal yang sudah kamu buat. Tuliskan mengapa penting menggambar instalasi pencahayaan listrik rumah tinggal. Jadi dengan menggambar instalasi pencahayaan listrik rumah tinggal penting karena untuk memudahkan kita mengetahui kapasitas listrik pencahayaan yang diperlukan agar mendapat gambaran, supaya kita mendapat gambaran mengenai pencahayaan listrik dalam ruangan tinggal. Jadi kita bisa mendapat gambaran bagaimana pencahayaan listrik yang akan diterapkan dalam rumah tinggal. Yang kedua, menurut pencahayaan listrik yang telah saya buat, menurut rangkaian yang telah saya buat dari virtual lab, menunjukkan bahwa sebelum lampu terdapat sakral. Jadi sakral teras depan berada di ruang tamu, dan sakral dari lampu yang ada di ruang tamu berada juga di ruang tamu, dan sakral dari ruang keluarga berada di ruang keluarga, dan sakral dari kamar berada di dalam kamar sendiri, dan sakral dari kamar utama berada dalam kamar utama, sakral dari ruang makan terdapat di ruang makan, dan sakral dari dapur terdapat juga di ruang makan, dan sakral dari toilet, lampu toilet terdapat di dapur. Jadi praktikum yang telah saya lakukan dapat ditarik satu kesimpulan bahwa praktikum yang telah saya lakukan sudah benar, dapat dibuktikan dengan lampu pada setiap ruangan sudah menyala semua. Jadi praktikum yang saya lakukan sudah benar karena lampunya menunjukkan sudah menyala semua. Dan itu karena teknik itu dipengaruhi karena teknik pemasangan sudah tepat. Energi yang terkandung dalam baterai dapat dihantarkan oleh kabel ke semua lampu sehingga semua lampu dapat menyala. Lampu dapat menyala dikarenakan jumlah energi dalam baterai sudah terpenuhi. Jadi lampu dapat menyala karena jumlah energi yang diperlukan untuk menyalakan lampu sudah terpenuhi dengan energi yang ada dalam baterai.
Karena nyala tidaknya lampu dapat juga dipengaruhi oleh energi yang terkandung dalam baterai. Jika energi yang terkandung dalam baterai lebih kurang daripada energi yang diperlukan. Bisa juga dipengaruhi karena kesalahan atau kurang teliti dalam menyambungkan setiap kabel. Refleksi yang saya refleksikan dari praktikum ini, setelah membuat rangkaian listrik, dapat saya tarik refleksi dengan merancangkan rangkaian listrik instalasi rumah tinggal akan memberi gambaran bagi kita bagaimana keadaan atau aliran listrik yang akan dibuat dalam satu rumah. Yang patut kita syukuri adalah bagaimana kasih kemurahan Tuhan mengaruniakan dan memberikan akal budi, kepintaran untuk merancang aliran listrik dalam rumah tinggal dan mengaruniakan juga kepintaran untuk membuat berbagai alat seperti baterai, kabel, dan lampu sebagai sumber energi atau cahaya untuk kita gunakan dalam rumah tinggal, karena Tuhan sendiri yang menciptakan gelap dan terang, agar kita dapat belajar untuk menciptakan terang di dalam gelap seperti pencahayaan yang telah kita buat. Dengan cara bagaimana kita mengalirkan listrik sehingga dapat menyalakan lampu-lampu. Demikian praktikum yang saya lakukan, kiranya dapat membantu kita semua. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati.